Against the Gods bab 2113, Menara Tanpa Nama. Suara dua kapal yang membelah udara bergema di antara lautan awan, sementara aura dan kehadiran ilahi dari dua dewa agung bahkan lebih mengesankan, mendominasi langit dan bumi. Namun, setiap orang merasa seolah-olah dunia yang mereka huni sangat sunyi. Tatapan dan jiwa mereka seolah-olah terkoyak oleh suatu kekuatan tak kasat mata yang tak tertahankan, tertarik pada sosok Dewi Zetian di samping Hua Fusen. Di masa lalu, dia adalah bulan di langit, salju di antara awan, cantik namun jauh, menciptakan ilusi bahwa dia mungkin bisa dijangkau. Namun kini, dia adalah bulan dalam mimpi, salju di luar surga. Dia telah melepaskan sisa-sisa kenaifannya yang terakhir, melepaskan sepenuhnya kemegahan yang pernah disembunyikannya. Setiap inci kulitnya yang seputih salju, setiap garis wajahnya, begitu cantik tanpa celah sehingga tampak seperti kemewahan yang mustahil, bahkan di alam fantasi. Kemanapun matanya yang indah tertuju, setiap kedipan tatapannya seakan mengaduk-aduk kecemerlangan seluruh langit. Bahkan bintang-bintang pun meredup, dan bulan yang terang bersembunyi dalam ketakutan. Setelah melewati usia 20 tahun dan menempa kembali hati pedangnya yang teguh, dia perlahan-lahan mengambil sikap dingin, angkuh, dan seperti dunia lain seperti Hua Qingying. Sampai pada titik di mana ketika tatapan Yun Ce menyentuhnya, dia merasakan suatu rasa tidak nyata tentang masa lalu mereka. Meng Jianxi, yang telah linglung untuk waktu yang lama, tampaknya terbangun dari mimpi. Dia buru-buru menundukkan pandangannya, mengeluarkan desahan yang agak tegang, benar-benar layak menjadi Dewi Zetian. Ketika pertama kali melihatnya bertahun-tahun yang lalu, saya sudah terpana, tetapi sekarang. Betapapun cerdasnya dia tergagap lama sekali, tidak dapat menemukan satu kata pun yang dapat menggambarkannya dengan tepat. Hua Caili melangkah maju dan membungkuk dengan anggun, Caili memberi hormat kepada Dewa Wumeng. Sudah lama sekali. Iya, apa yang mulia dewa? Itu terlalu formal. Mata Meng Kongchan, mata seorang yang mulia dewa, tersenyum dengan celah yang terlalu sempit, untuk saat ini, panggil saja aku paman. Dulu, tatapan Meng Kongchan terhadap Hua Caili penuh dengan kekaguman dan rasa iri. Sekarang, tentu saja berbeda. Dari sudut pandang Hua Fusen, dia seperti sedang menatap putrinya sendiri, yang membuatnya sangat tidak senang. Ya, Paman Meng. Hua Caili tidak menolak, dan langsung menuruti perintahnya dengan patuh. Kemudian, dia melangkah maju sedikit, tangannya yang seperti batu giok halus memegang batu tinta kecil yang indah. Caili mendengar bahwa Paman Meng gemar kaligrafi dan sering berlatih menulis untuk memurnikan hati dan mengolah jiwa melalui tinta. Caili kebetulan memiliki sepotong batu giok Taoqing, yang dikenal sebagai Raja Batu Tinta, jadi saya menggunakannya untuk membuat batu tinta ini sebagai hadiah untuk Paman Meng. Saya harap Anda menyukainya. Ini diukir sendiri oleh Caili menggunakan pedang Liyun, ucapan Hua Fusen jelas disertai dengan nada menggertakkan gigi. Dia benar-benar membiarkan orang tua ini lolos begitu saja. Ah, Caili sungguh perhatian, sangat perhatian. Meng Kongchan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dewa Wumeng yang agung dan bermartabat itu tersenyum lebar. Batu giok Taoqing yang begitu lengkap dan halus benar-benar barang langka. Dan bagi Caili yang mengukirnya sendiri, itu adalah harta tak ternilai yang tak ada duanya di dunia. Puji Meng Kongchan, menggunakan semua bahasa berbunga-bunga yang bisa dikerahkannya. Dia menyingkirkan batu tinta giok Taoqing dan memeriksa tubuhnya beberapa kali, tidak dapat menemukan hadiah yang cocok sebagai balasannya. Dia hanya bisa berkata dengan canggung, lihatlah aku begitu terburu-buru sehingga lupa menyiapkan hadiah untuk Caili. Caili, ini salah Paman Mengmu. Setelah perjalanan ke Tanah Suci ini, Paman pasti akan menyiapkan kejutan besar untukmu. Sebuah hadiah. Kata-kata dan perilaku yang jelas tidak biasa. Alis Meng Jianxi berkedut tak terkendali, dan kemudian dia dengan cepat menekan pikiran absurd yang tiba-tiba muncul. Hua Caili menundukkan kepalanya sedikit, senyum mengembang di wajahnya, asalkan Paman Meng menyukainya. Lagi pula, Paman Meng sudah memberikan Caili hadiah terbaik di dunia. Ahem. Hua Fusen tampak tersedak angin. Dia menegakkan ekspresinya dan berkata, Yang mulia Dewa Wumeng, ada hal penting yang harus kita bahas. Yun Ce, ikutlah. Ya, Yun Ce mendekat dengan patuh. Tepat saat dia mencapai sisi Meng Kongchan, Hua Fusen melambaikan tangannya, dan penghalang isolasi langsung terbentuk. Adalah sangat beralasan bagi para dewa mulia untuk menciptakan penghalang isolasi ketika membahas masalah penting. Bagaimana mungkin Hua Fusen tidak menyadari bahwa sejak Hua Caili melihat Yun Ce, dia telah menahan emosinya. Namun, fluktuasi dalam hati dan jiwanya terlalu kuat. Apa yang disebut hati pedang dan jiwanya yang murni benar-benar runtuh, secara bertahap menjadi sangat kacau sehingga membuat kulit kepalanya geli. Benar saja, saat penghalang isolasi terbentuk, ketenangan abadi Hua Caili benar-benar hancur. Seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya,
dia melemparkan dirinya ke pelukan Yun Ce, lengan gioknya memeluk erat pinggangnya, hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Kakak Yun, aku sangat merindukanmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pun menangis terseduh-seduh. Aku juga, kata Yun Ce lembut, sambil memegangi gioknya. Hua Fusen membalikkan punggungnya, wajahnya sehitam arang. Haha, perasaan anak muda begitu lugas dan penuh gairah, sungguh patut ditiru, kata Meng Kongchan sambil terkekeh. Dia berjalan ke sisi Hua Fusen. Saat dia bergerak, batu dewa di pinggangnya mengeluarkan suara yang jernih dan menenangkan. Hua Fusen melirik ke samping. Sebelum dia sempat berbicara, Meng Kongchan mengangguk dengan ekspresi serius, seperti yang diharapkan dari saudara Fusen, sekilas kau mengenali bahwa ini adalah batu suara ilahi yang diberikan Yuaner kepadaku. Hua Fusen. Oh, Hua Fusen menjawab dengan samar, lalu melirik batu suara ilahi 3 warna di pinggang Meng Kongchan. Bagi seorang dewa yang agung, hal ini sungguh tidak layak disebut sebagai biasa. Dan tatapan santai inilah yang membuat Meng Kongchan menoleh dengan, "Wus," ekspresinya bersemangat, batu suara ilahi ini sangat bermanfaat bagi kita yang mengolah jiwa. Untuk mengumpulkan 3 warna batu suara ilahi ini untukku, Yuaner menghabiskan 2 tahun penuh untuk mencarinya. Bentuknya, wujudnya, teksturnya, semuanya diukir sendiri oleh Yuaner. Setiap kali mereka berbenturan, yang masuk ke telinga adalah suara ilahi yang jernih, tetapi yang masuk ke jiwa adalah perhatian diam Yuaner. Inilah yang disebut hubungan antara ayah dan anak. Alis yang mulia Dewa Huasin perlahan membentuk 2 garis hitam. Meng Kongchan terus berbicara tanpa henti, jika saudara Fusen iri, aku bisa meminta Yuaner membuatkannya untukmu suatu hari nanti. Bagaimanapun, kamu adalah calon ayah mertuanya. Hanya saja, mengumpulkan 3 warna mungkin agak sulit, dan ini. Hua Fusen akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berteriak, kalian berdua akan berpisah atau tidak? Kita masih di sini. Perilaku macam apa ini, bersikap begitu mesra? Tidak. Hua Caili memeluk Yun Ce lebih erat, hampir berharap dia bisa meleleh di dadanya. Iya, saudara Fusen, aku harus mengatakan sesuatu di sini, kata Meng Kongchan, mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kedua anak itu sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Wajar saja jika mereka tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Sama seperti kamu dan Kuan Xin dulu, kalian berdua jauh lebih dekat daripada kedua junior ini setiap kali kalian bertemu. Mulut Hua Fusen berkedut, dia mengibaskan lengan bajunya, dan tidak berbicara lagi. Kapan kita akan berbicara dengan Dian Tua? Suara Meng Kongchan terdengar lagi, nadanya sekarang serius. Hua Fusen mengernyitkan dahinya sedikit dan berkata, setelah masalah tanah suci selesai. Seperti dugaanku, kata Meng Kongchan, berdiri di sampingnya, menatap jurang yang sunyi di bawahnya. Jika pertemuan tanah suci ini tidak menimbulkan komplikasi besar, mari kita selesaikan saja secara langsung. Ngomong-ngomong, kita telah menguji dan memberi petunjuk kepada Dian Tua dengan berbagai cara selama 2 tahun terakhir. Apakah dia benar-benar tidak merasakan apapun? Hua Fusen berkata, jika orang lain, mereka mungkin sudah memikirkannya dengan mendalam dan sudah siap secara mental. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Dian Tua. Kepribadiannya setegas besi dan seganas api. Dia selalu langsung ke pokok permasalahan dan tidak suka bertele-tele. Selain itu, secara tidak sadar dia mungkin tidak pernah ingin percaya, atau menerima, bahwa kami berdua akan melakukan sesuatu yang akan. Dia terdiam cukup lama, lalu akhirnya mengucapkan 2 kata itu, mengkhianati kepercayaannya. Pengkhianatan. Ekspresi Meng Kongchan menjadi agak berat. Dia ingin mengatakan bahwa perasaan antara seorang pria dan seorang wanita sulit dikendalikan dan tidak boleh dibatasi oleh beberapa kata, terutama karena Hua Caili tidak pernah memiliki perasaan romantis terhadap Dian Zhouxi. Tetapi jika dia bertukar peran, jika dia adalah Dian Lohou dan Meng Jianyuan adalah Dian Zhouxi, dapatkah dia benar-benar menerimanya dengan tenang, tanpa dendam? Dia tidak bisa. Dan kontrak pernikahan antara Hua Caili dan Dian Zhouxi adalah sesuatu yang secara aktif dipromosikan oleh Hua Fusen. Tekanan yang dialaminya tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada yang dialami Meng Kongchan. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke Shenluo sendirian, Hua Fuchen berkata dengan tenang, jelas telah memikirkannya. Aku akan berbicara terus terang. Meng Kongchan berkata, aku akan pergi bersamamu. Tidak, Hua Fusen menolak. Jika kita berdua pergi bersama, emosi Dian Tua hanya akan memburuk. Jangan khawatir, aku punya rencana. Hasil terbaik adalah Dian Tua pergi ke Tanah Suci bersamaku dan kita bersama-sama meminta Kaisar Yuan untuk membatalkan kontrak pernikahan. Hasil terburuk, aku juga siap untuk itu. Setelah masalahku selesai, giliranmu. Meng Kongchan berpikir sejenak, mengangguk sedikit, lalu menghela napas berat, apapun yang terjadi, kita telah berbuat salah kepada Dian Tua. Mereka berdua tahu betul bahwa setelah semuanya terungkap,
apapun yang terjadi pada hubungan mereka, hubungan itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Cai Li, berapa banyak bintang jiwa yang kutinggalkan untukmu yang masih kau miliki? Atau sudah kau gunakan semuanya sejak lama? Sebenarnya, aku belum pernah menggunakan satu pun bintang jiwa. Hah, berarti, kamu sebenarnya tidak begitu merindukanku. Bukan itu. 3 tahun terakhir ini, meskipun aku berada di jajaran pedang, setiap bayangan pedang yang kupegang memantulkan bayanganmu. Ketika aku menutup mataku, pikiranku dipenuhi dengan berbagai gambaran dirimu. Jadi, bahkan tanpa bintang jiwa, aku selalu bisa merasakan kebersamaanmu. Dan bintang-bintang jiwa ini, masing-masing membawa bagian dari jiwamu. Meskipun hanya sedikit, aku tidak tega membiarkannya menghilang. Kulit kepala kedua dewa yang mulia itu bersamaan terasa geli dengan mati rasa yang tak tertahankan. Jari kaki mereka bahkan tanpa sadar ingin menggali tanah. Benda yang kau ikat di tanganmu itu. Apakah itu kain yang kutinggalkan sebelumnya? Benar sekali. Ini adalah hadiah pertama yang pernah kau berikan padaku. Tentu saja, aku harus menghargainya. Tapi kain kasar seperti itu tidak cocok untukmu. Huff. Beraninya kamu berkata begitu. Apa gunanya? Bertemu adalah rejeki terindah, mengapa juga harus bersedih? Aku akan menyimpannya di dekatku setiap saat, untuk selalu mengingatkanmu tentang hal buruk yang pernah kamu lakukan dulu kepadaku. Huff. Aku sudah berjanji padamu ratusan kali. Baiklah, baiklah, aku akan berjanji pada Cai Li-ku sekali lagi. Kedua dewa mulia itu serentak menghirup napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dalam-dalam. Setelah menyelesaikan tindakan yang sama dalam sinkronisasi yang sempurna, mereka saling memandang, saling memahami satu sama lain dengan sempurna. Yang mulia Dewa Wumeng, cukup sekian dulu untuk hari ini, Hua Fusen berkata dengan suara keras, suaranya menembus penghalang, cukup jelas bahkan untuk didengar oleh orang di luar. Meng Kongchan juga berkata dengan keras, percakapan dengan Dewa Mulia Huaxin ini telah mencerahkan. Untuk pertemuan Tanah Suci ini, kita menantikan kehebatan pedang yang memukau dunia dari garis keturunan Zetian. Yun Ce dan Hua Caili dipisahkan oleh kekuatan dua Dewa Agung secara bersamaan. Penghalang itu menghilang, dan kedua Dewa Agung masing-masing membawa anak-anak mereka kembali ke kapal masing-masing, sama sekali mengabaikan keengganan kedua junior itu. Ayah, masih ada sesuatu. Kembali di samping bibinya, Hua Caili masih dipenuhi kebencian, matanya yang indah seringkali menatap ke arah kapal ilahi penenun mimpi yang sudah jauh. Hua Qingying berkata dengan lembut, hidup itu panjang. Tidak perlu menuruti kesenangan sementara. Kendala antara kamu dan Yun Ce perlahan-lahan melemah. Yang lebih penting, hatimu hanya untuknya, dan hatinya hanya untukmu. Ini sudah lebih baik daripada banyak perasaan yang berubah-ubah, palsu, negatif, acuh tak acuh, dan tergila-gila namun tidak dapat dicapai di dunia. Begitu semua rintangan disingkirkan dan kalian menikah, kalian bisa bersama selama puluhan ribu tahun tanpa ada yang menghentikan kalian. Kata, pernikahan, terlalu indah bagi Hua Caili saat ini. Kata itu mengalir dari bibir Hua Qingying ke dalam hatinya dan bertahan di sana untuk waktu yang lama. Dia bersandar pada Hua Qingying, tangannya memegangi pipinya yang harum. Sambil melamun, pipinya perlahan memerah, dan dia tersenyum lembut. Pikiran lembut gadis muda itu tampaknya menyentuh hati Hua Qingying. Melihat mata gadis itu yang semakin tergila-gila, sudut bibirnya juga bergerak sedikit demi sedikit untuk sesaat. Wan Xin, awalnya hubungan mereka membuatku sangat khawatir. Tapi untungnya, putri Anda akhirnya lolos dari cobaan dan kesengsaraan yang Anda derita. Mungkin surga ingin melimpahkan semua berkat yang seharusnya mereka berikan kepadamu kepada putrimu. Dia dan Yun Ce pasti akan aman dan harmonis, dan mereka pasti akan menebus penyesalan yang kamu dan kakakku alami, berkali-kali lipat. Kecepatan kapal Dewa Penenun Mimpi mulai melambat, dan konsentrasi debu jurang tiba-tiba menurun drastis. Bukan hanya debu jurang, tetapi bahkan unsur-unsurnya pun dengan cepat menjadi sangat murni secara bertahap. Untuk pertama kalinya sejak jatuh ke dalam jurang, Yun Ce mencium aroma kesegaran udara di dunia ini. Yun Ce membuka matanya, berdiri, dan melihat ke kejauhan. Tampaknya tanah suci sudah dekat. Kehadiran debu jurang membuat jarak pandang di dunia abis menjadi sangat rendah. Yun Ce terkejut ketika melihat tanda hitam besar muncul vertikal dari tanah di bawahnya, menembus langit. Dan langit itu tidak ternoda oleh warna abu-abu, ia murni hingga hampir mewah, hampir seperti ilusi. Saat kapal Dewa Penenun Mimpi mendekat, tanda hitam itu dengan cepat membesar dalam penglihatannya, dari beberapa mil menjadi puluhan mil, lalu menjadi ratusan mil. Dan pada saat inilah tanda hitam itu akhirnya menampakkan wujud aslinya dalam penglihatan Yun Ce. Itu sebenarnya adalah menara raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa. Anak Dewa Jianxi, tanya Yun Ce sambil mengerutkan kening, tanah suci, mungkinkah berada di atas menara tinggi ini? Tentu saja,
Kata Meng Jianxi dengan ekspresi aneh, saudara Yuan tidak tahu. Yun Ce mengangkat bahu, aku hanya tahu bahwa tanah suci tertinggi tergantung tinggi di langit, jadi aku secara alami berasumsi bahwa itu adalah tanah suci yang mengambang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya berada di atas menara yang menjulang tinggi. Meng Jianxi juga tertawa, wajar saja jika saudara Yuan berpikir begitu, karena belum pernah ke tanah suci. Menara ini sudah ada sejak awal Kaisar Yuan menciptakan dunia. Konon, Kaisar Yuan membangunnya dengan tangannya sendiri. Dan menara inilah yang selalu mengangkat tanah suci tinggi di langit, memandang ke bawah ke semua dunia. Yun Ce bertanya dengan wajar, sekalipun tanah suci itu luas, dengan sumber dayanya dan kemampuan para pendeta, seharusnya mudah baginya untuk mengapung selamanya. Mengapa menara ini dibutuhkan? Meng Jianxi berkata, apakah saudara Yuan juga ingin bertanya apa yang ada di dalam menara raksasa ini? Yun Ce mengangguk. Hahaha, Meng Jianxi tertawa. Sebenarnya, aku pernah menanyakan pertanyaan ini kepada ayahku sebelumnya, dan jawaban ayahku selalu, aku tidak tahu, dan tidak perlu tahu. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci. Aku mengerti, Yun Ce tersenyum dan mengangguk, tidak bertanya lagi. Kota-kota terapung, belum lagi di alam dewa, bahkan alam bawah tempat asalnya pun bisa melakukan ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tanah suci yang berada tinggi di langit tidak terapung di atas dunia, tetapi ditopang oleh menara tinggi. Tanpa diragukan lagi, itu sangat tidak sesuai. Menara ini disebut menara tanpa nama, kata Meng Jianxi sambil melihat ke kejauhan. Secara harfiah, menara tinggi ini tidak memiliki nama, karena Kaisar Yuan tidak pernah memberinya nama. Dan sebagai menara yang dibangun oleh Kaisar Yuan sendiri, tentu saja tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Yuan yang berhak memberinya nama. Jadi, menara ini selalu disebut menara tanpa nama. Tanah suci semakin dekat, dan langit serta atmosfer menjadi semakin murni. Secara bertahap, lingkungan sekitar mulai berubah menjadi semacam hamparan putih yang tampak tidak pada tempatnya di dunia ini. Di dalam cahaya putih, sedikit cahaya keemasan dapat terlihat. Akhirnya, kapal Dewa Penenun Mimpi berhenti. Di hadapan mereka, berdiri 3 lelaki berpakaian brokat berdampingan. Kami dengan hormat menyambut Dewa Wumeng yang agung. Selamat datang, para tamu terhormat dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Kami telah menunggu lama. Silakan masuk ke tanah suci sebagai tamu kami. Ketiganya membungkuk memberi hormat. Karena dekat dengan tanah suci, bahkan di hadapan Dewa Mulia dari Kerajaan Dewa, mereka tidak bersikap seperti budak maupun sombong. Terima kasih. Meng Kongchan mengangguk pelan dan melangkah maju. Yang Mulia, silakan. Saat keluar dari kapal Ilahi Penenun Mimpi, di hadapan mereka ada penghalang cahaya besar. Di balik penghalang cahaya itu, terdapat tempat yang paling dihormati dan diagungkan di dunia ini, tanah suci tertinggi, dalam mulut orang-orang.